argumen maqasid syar'i tentang keselamatan jiwa dalam beribadah runtuh dengan ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Argumen ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum, kalau mereka juga pakai gitu juga rontok, karena tidak ada kata-kata atiu ulil amri minkum. Ada atiu Allah dan Rasul. Ulil amri minkumnya tidak perlu pakai atiu, karena bisa saja ulil amri minkumnya salah. Jadi kalau mereka gunakan argumentasi itu, maaf, saya juga tidak bisa terima. Yang ketiga, kalau kita juga bicara tentang sikap Arab Saudi, ini yang menarik, Bung Refli. Apakah memang argumen ini sungguh-sungguh karena COVID, atau dibalik itu dalam motif pendangkalan keimanan? Pendangkalan? Keimanan. Keimanan. Pendangkalan makna bunyal Islam al-Khamsin. Anda bayangkan kalau motif dibalik ini adalah motif pendangkalan atas bunyal Islam al-Khamsin. Ini menjadi luar biasa dalam posisi umat Islam di Indonesia yang mayoritas. Ini berbahaya betul dalam konstruksi pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 4. Itu dalam konstruksi tadi. Yang kedua soal akad. Tadi disebut lagi, saya tidak setuju dengan penggunaan istilah akad walakah. Karena maaf, saya kebetulan memang tidak melihat bagaimana waktu di store. Tapi paling tidak, ini kalau baca undang-undangnya adalah tetap akadnya akad titipan, bukan akad walakah. Jadi bukan akad penggunaan untuk mana, nggak bisa. Ini kalimatnya jelas. Kan motifnya kalau saya berpendapat, setiap jemaah haji yang mendapatkan nilai porsi, posisinya, motifnya berangkat haji. Bukan motif mendapat keuntungan atas uang yang dia taruh. Sementara BPKH berniat untuk memperoleh keuntungan dalam rangka mensubsidi jamaah. Ada dua perbedaan niat di sini yang harus kita garis bawahi. Yang bisa berniat untuk dalam rangka pembiayaan, menyelenggarakan haji. Yang di sini berniat memenuhi kebutuhan subsidi dalam rangka pemberangkatan haji. Karena itu kata kuncinya di akad mesti diperjelas. Nah, karena itu juga saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh tadi tentang akadnya. Berikutnya, ini menarik argumennya. Argumennya di sini menarik. Argumennya adalah kalau dibilang 20-20 batal, 20-21 batal. Itu berarti jamaah yang 20-20 sesungguhnya sudah dapat beban biaya sebesar 71 juta. Itu hitungan saya. 71 juta. Maka pertanyaan berikutnya, apakah dia diperhitungkan ke 2021 atau ke 2022? Tetap dalam konstruksi 71 juta atau dalam konstruksi 35 juta? Nggak jelas. Karena kalau pakai mekanisme kemarin 2020 adalah mereka diberangkatkan, kemudian sekarang dibatalkan, 2021 juga dibatalkan, maka beban BPKH atas konstruksi keuangan adalah bukan pada perhitungan optimalisasi di 25 juta, tapi di 71 juta, karena sudah disubsidi. Seorang Husnul Maria berangkat 2021, tapi batal. Artinya sudah ada alokasi buat Husnul Maria adalah 71 juta. Ditunda dia karena pembatalan untuk menjadi 2022. Maka pada dia sesungguhnya perhitungannya adalah 71 juta. Bukan 25 juta. Ini nggak jelas hitung-hitungan. Nah, ini menyangkut lagi soal akad. Akadnya bagaimana hitung-hitungan di sini gitu. Nah, di sini saya terus terang mengambil kacamata perhitungan ini untuk mengambil kejelasan. Ini baru kita hitungnya nama haji reguler. Bagaimana dengan haji khusus? Karena ada persoalan 8.000, ada titipan dolar di belakang itu yang tadi kemudian mereka bicara, nih sebenarnya dikembalikan ke siapa? Maka kesimpulan saya sesungguhnya ke dalam konstruksi gini, daripada nggak jelas kayak gini, nggak usah yang 10 juta dipulangin. Betul tadi Lutfi, pulangin aja semuanya 25 juta. Ada motif saya di belakang ini. Terus terang saya punya motif belakang ini. Ada ketidakjelasan dalam mekanisme perhitungan yang dilakukan oleh BPKH. Tulisan saya setahun lalu tentang hitung-hitungan penundaan itu sejelas dan beredar secara nasional. Bahwa sejumlah yang nama masyarakat justru mensubsidi masyarakat lain. Ini di pasal 26. Ini disebut bahwa kewajiban BPKH mengelola keuangan haji secara transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji. Sekarang pertanyaan besarnya, ada 3 variabel berarti. Dia transparan, dia akuntabel, dia kepentingan jemaah haji. Kalau Anda auditnya telat, kemudian pengumumannya sekarang sudah Juni, Anda tidak keluar audit semester kedua 2020, itu akuntabel banget. Saya ingin mengatakan sama Anda, dibandingkan dengan badan-badan negara lain, Anda auditnya telatnya nggak karu-karuan. Tidak akuntabel posisinya di sini. Kalau WTP kan kita tahu di belakangnya gimana. Sudahlah, itu satu dalam posisi. Yang kedua, kalau kita bicara transparan, disebut sekarang 70% itu dalam bentuk yang namanya surat-surat berharga syariah. Maka pertanyaan besarnya, berapa sesungguhnya nilai, bahasa sederhananya, berapa margin yang diperoleh? Tadi yang kita cuma bilang 5%. Kalau 5%, ngapain mesti main ke customer syariah? Cuma 5% dari hitung rata-rata. Nah, ini lagi-lagi memerlukan, ya makanya Rijal tadi sebut, penting namanya audit investigasi. Nah, kerangka ini sekaligus sebagai gambaran saya, dari kerangka yang kita peroleh tadi sejak awal sampai dengan akhir, saya menyimpulkan satu,
gabungkan undang-undang penyelenggaraan kegiatan haji dengan undang-undang BPKH. Di dalam undang-undang ini kemudian kita pilih mana penyelenggaraan haji, mana pengelolaan keuangan haji. Yang di dalamnya kemudian boleh dibangun usaha dalam rangka posisi tadi. Itu gagas saya 2008, saya ulang di sini posisinya. Itu yang pertama. Supaya pemerintah tegas posisinya. Ngapain pemerintah? Ya sudah, pemerintah cuma ngasih soal kesehatan, soal visa, soal imigrasi dan lain-lain. Selebihnya nggak bisa lagi. Karena statusnya kuasi. Nah, kuasinya di mana? Kontrol. Anda tahu nggak? Pihak swasta itu berani mengambil reguler itu posisinya dalam. Berapa yang dijual oleh pemerintah? Katakan 6.000, sini kasih kami 8.000. Kami berani kerjain. Tapi itu tidak diberikan oleh pemerintah. Artinya ada pertarungan kredibilitas. Saya teringat jadinya. Benar kalau gitu Bank Dunia menyatakan ada lack of credibility di Indonesia. Nah, sebagai penutup, Bung Refli, supaya ini benar gitu ya. Yuk kita audit sama-sama. Yuk kita buka sama-sama semuanya. Yuk kita benahi 2 undang-undang yang gak karu-karuan ini. Yang dalam pandangan saya perlu kita benahin. Dan mari kita tunjukin bahwa kita bukan dalam rangka mencari citra. Bahwa citra aman. Mari kita buktikan. Bahwa Anda bukan cuma sekedar dimintakan pertanggungjawaban di dunia dalam rangka pengelolaan haji. Anda tidak bisa bicara Islam Arab dan Islam Nusantara. Karena begitu Anda sampai pada posisi itu, Anda sudah dalam posisi langsung melawan Islam rahmatan lil alamin.